Halo, selamat pagi, Opa, Oma, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh berbahagia pada pagi hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk menyapa Anda semua serta mengajak kita semua terlebih dahulu merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita bersama-sama memulai segala aktivitas kita pada hari ini. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh Engkau baik, karena Engkau masih menyertai kami hingga saat ini. Bapa, dan sebentar kami akan kembali untuk beraktivitas di dalam keseharian kami. Namun kami mengucap syukur, kami masih diberikan kesempatan untuk duduk di kaki-Mu, mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati kami untuk kami boleh mengerti yang Tuhan firmankan, serta Tuhan kiranya berikan kami kekuatan untuk kami dapat melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudara Lukas Anwar Kristianto dengan judul Anak-anak Allah. Dengan bacaan yang terambil dari Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Namun, kita akan berfokus pada ayatnya yang ke-12 dan 13. Namun, semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara sekalian. Pernahkah saudara mendengar nama Cliff Staples Lewis atau C.S. Lewis? Wah, mungkin ini nama yang asing. Mungkin kita berpikir, saya belum pernah mendengarnya. Mungkin kita lebih mengerti karyanya dari C.S. Lewis, yaitu novel fantasi yang berjudul The Chronicles of Narnia. Semestinya, lebih banyak orang yang tahu. The Chronicles of Narnia telah menjadi salah satu karya sastra dari anak-anak yang paling dicintai dan paling dihormati di seluruh dunia. Diterbitkan antara tahun 1950 dan 1956, seri ini telah terjual lebih dari 100 juta eksemplar dan diterjemahkan ke dalam 47 bahasa. Lalu siapakah C.S. Lewis itu? C.S. Lewis adalah seorang profesor terkemuka di Oxford dan Cambridge. Ia dulunya seorang ateis, dia dulunya seorang agnostik yang cerdas, serta skeptis selama bertahun-tahun. Dia menganggap agama adalah mitos belaka. Dan dalam persahabatan intelektual dan percakapan filosofis yang panjang, terutama dengan J.R.R. Tolkien, Lewis mulai mempertimbangkan imannya, khususnya iman Kristen. Lewis menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya pada tahun 1931 di usianya yang ke-33 tahun. Lewis merupakan apologis Kristen modern yang sangat berpengaruh. Karyanya seperti Mere Christianity dan The Screwtape Letters mampu menjelaskan dan membela iman Kristen dengan logika serta kejelasan yang luar biasa. Semuanya itu telah mempengaruhi jutaan pembaca di seluruh dunia, bahkan pengaruhnya masih terasa sampai saat ini. Saudara, pengalaman iman C.S. Lewis sungguh luar biasa. Dia telah melewati masa-masa yang sulit dan dia mampu menentukan sikap hati yang benar serta menjadi berkat. Ada banyak orang yang masih sangsi, masih ragu, dan juga tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi Injil Yohanes yang kita baca hari ini dibuka dengan pernyataan iman yang penting. Di ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sayangnya, sang firman datang kepada milik punyaannya, tetapi mereka menolak dia. Ini adalah sebuah kondisi yang tragis. Allah hadir kepada umatnya untuk memberikan keselamatan dan kehidupan abadi. Tetapi kehadirannya justru tidak diterima. Inilah sikap hati yang bodoh dan bebal. Tapi bersyukurlah bagi setiap orang yang membuka hati
yang mau menerima Sang Firman itu sebagai juru selamat, mereka diberikan hak sebagai anak-anak Allah. Saudara, di tengah kekelaman hidup, semua orang membutuhkan Sang Terang dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi anak-anak Allah, menjadi terang Kristus di tengah dunia ini? Berbahagialah setiap anak Allah yang telah membuka hati bagi Sang Firman. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah datang ke dalam dunia. Kau datang kepada kami. Tuhan, kami bisa percaya kepadamu, itu semua juga karena anugerah-Mu. Kiranya Tuhan yang pimpin kami, agar kami tidak hanya menerima keselamatan dan percaya, tapi kami juga boleh membagikan kabar baik itu. Sehingga semakin banyak orang boleh mengenal Engkau dan percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini dalam anugerah Tuhan. Jadilah terang Kristus, kerjakan keselamatan kita di dalam kehidupan ini. Amin.